kiftuna ra'yika fil hayati mujahidan fa innal hayata aqidatun wa jihadun. Jadikanlah dalam hidupmu di dunia ini sebagai pejuang-pejuang yang sanggup berkorban. Berkorban untuk suaminya bagi ibu-ibu. Bapak-bapak berjuang, berkorban untuk istrinya, untuk anak-anak, untuk familinya, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negaramu. Karena hakikat hidup, seseorang dianggap hidup kalau dia sanggup berjuang dan berkorban. Kalau dia hidup tidak sanggup berjuang dan tidak sanggup berjuang, ya dia bernafas, tapi Allah menganggapnya ini bukan orang yang hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menteladankan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berjuang dan berkorban. Pengorbanan Nabi Ibrahim bukan saja pengorbanan yang kecil nilainya. Pengorbanan Nabi Ibrahim bukan pengorbanan yang sepele. Ibrahim alaihissalam sanggup kehilangan putranya yang dia dambakan puluhan tahun untuk memperolehnya, bahkan lebih dari 20 tahun berjuang untuk punya anak dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dan berdoa. Tetapi Allah berkehendak Ibrahim sanggup mengorbankan putranya karena Allah. Siti Hajar sebagai ibunya begitu pula. Ismail sebagai anak sanggup kehilangan milik yang paling berharga, ialah nyawanya. Anehnya saudara, mereka Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, dia berkorban tetapi tidak merasa kehilangan. Itulah matematika orang yang beriman. Orang yang beriman itu kehilangan untuk Allah, tapi tidak pernah merasa kehilangan. Kalau orang infak, kalau nggak berdasar iman, habis itu. Tetapi kalau orang yang beriman, apa yang diberikan itu Allah pasti menggantinya jauh lebih besar dari apa yang dikeluarkan itu. Tapi karena keikhlasan dan pengorbanan itu dalam hatinya justru malah mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan berharga yang bersifat kekal, ialah ridho Allah Subhanahu. Kehilangan anak yang dia dambakan dapat perut, nggak pernah merasa gila, tapi justru mendapatkan yang nilainya jauh lebih besar dan lebih abadi, ialah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, jangan takut merasa kehilangan dalam berkorban apapun dalam hidup ini, karena setiap pengorbanan sekecil apapun dalam hidup ini, kalau kita ikhlas dan hanya mencari ridho Allah, pasti Allah akan membalasnya jauh lebih besar dari apa yang kita korbankan. Rasul memberikan contoh, in qamatis satu wa fi yadikum fasilah falyahrisya. Andai kata saja besok pagi terjadi kiamat, yang pasti itu besok pagi terjadi kiamat, sedangkan Anda masih memegang sebatang pohon kurma, jangan dibiarkan itu, tanamkan pohon kurma itu. Walaupun terjadi kiamat, Anda nggak memetik buahnya, tetapi Allah dengan Anda menanam dengan ikhlas itu, Allah pasti pada suatu saat nanti di akhirat akan memberikan balasan dan menghasilkan buahnya. Yang Anda terima kelihatannya nggak memetik, tapi kalau Anda ikhlas, Allah pasti akan membalasnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah bangsa pun telah menunjukkan para pendahulu kita rela berjuang dan berkorban saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan semangat Ish kariman aumut syahidan. Pejuang-pejuang dulu semboyannya apa? Aish kariman aumut syahidan. Hidup mulia. Kalau nggak berani hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Contohnya aja Bung Tomo dengan pekeknya Allahu Akbar menggerakkan rakyat pada waktu itu. Andai kata pada waktu itu hanya perintahnya hanya maju, belum tentu orang sanggup berjuang rela mati. Tapi dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada waktu itu prajurit mengusir tentara penjajah di Surabaya. Akhirnya penjajah mundur, walaupun di antara kita dada pecah, darah tertumpah, santri telah gugur, kiai wafat, ustaz pun banyak yang meninggal. Berkat kalimah Allahu Akbar rela berkorban. Dan jangan dikira mereka itu sudah mati, mereka masih hidup di tempat yang mulia di sisi Allah itu karena perjuangan dan pengorbanan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka berjuang yang karena berkorban demi Allah itu mereka belum mati, tetapi hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain bagaimana Pak Dirman, Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman, kurang apa pengorbanan untuk negeri ini? Ketika memimpin gerilya, beliau dalam keadaan sakit keras pun sanggup berjuang dan berkorban demi bangsa dan negara karena keikhlasannya itu. Beliau dalam keadaan sakit, bahkan ketika Belanda mengepungnya, beliau kumpulkan semua senjatanya supaya tentara-tentara di bawah pimpinannya memakai sarung saja dan berpeci. Kemudian beliau berkumpul di tengah-tengah lapangan dengan mengucapkan tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketika Belanda lewat di situ, yang dilihat bukan tentara, bukan prajurit. Pak Dirman nggak kelihatan pada waktu itu, dan tentara itu dilihat hanya orang yang membaca kalimat thayyibah. Ketika ditanya mana Sudirman, mana tentara, itu bukan Sudirman, bukan tentara, hanya orang-orang yang membaca kalimat thayyibah La ilaha illallah. Akhirnya selamat dan bebas dari pembunuhan Belanda pada waktu itu. Anehnya saudara, ketika anak buahnya bertanya kepada Pak Dirman, nopo aji sampean Pak Dirman niku? Apa ajiannya? Satu, saya tidak terlepas dari wudhu setiap saat dalam keadaan perang. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, walaupun dalam keadaan perang seperti ini, saya tidak terlepas dan saya tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Dan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini, aku rela mati karena rakyatku sudah 350 tahun menderita. Aku berjuang ikhlas karena Allah dan ingin mengentaskan rakyatku, bangsaku ini dari penjajahan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau tiap muslim siap berjuang dan siap berkorban untuk keluarganya, berjuang tidak mesti harus dengan pada bangsa dan negara, untuk keluarganya sanggup berkorban dan berjuang, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang makmur, negeri yang tentram. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku muslimin dan muslimat, monggo kita akhiri khutbah salat Id pada hari ini. Kita mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita yang hari ini mungkin tidak bisa hadir salat Idul Adha ini ataupun yang sudah wafat. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir untuk sholat Idul Adha ini mudah-mudahan senantiasa diberikan iman yang istiqomah, diberikan rezeki yang berkah, anak cucu kita, putra wayah kita soleh dan solehah. Andai kata saja hari ini ataupun kapan kita dipanggil Allah, akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qurbanana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.